Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi-mugi sedaya jamaah oleh Allah diparingi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, bisnis dan dagangan semakin meluas, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah, menjadi sehat walafiat, putra putri, cucu cicit soleh solehat setuju. Yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera dilunasi dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sehat sedaya nggih? Ini pesertanya kok seperti orang baru semua ya. Baru datang maksudnya ya. Baru datang. Saudara-saudara, alhamdulillah pagi hari ini kita semua pinaringan sehat, sakumpul dalam keadaan bahagia. Ada yang sedih nggak? Bahagia semua ya? Bahagia itu adalah energi positif untuk melangkah hidup kita ini akan selalu nyaman, Pak. Positive thinking terhadap Gusti Allah yang disebut dengan husnudzon. Husnudzon. Kalau kita punya husnudzon, positive thinking pada Gusti Allah, maka semuanya akan lancar. Karena Rasulullah katakan dalam hadis qudsi, Allah katakan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah katakan ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, hadis qudsi, Pak. Saya sesuai dengan praduga hambaku. Kalau hambaku punya prasangka bahwa sukses. Hambaku punya prasangka, praduga bahwa dirinya sehat, Pak. Hambaku punya praduga bisa. Hambaku punya praduga meteng. Tapi sudah tua, bisa meteng. Hambaku punya praduga ngantuk. Kok aku melok ngaji ngantuk? Ya ngantuk. Punya praduga sehat ya, sehat. Pun kita harus husnudzon. Saudara, ngaji semacam ini, Pak, selain memang untuk menggali potensi yang ada dalam jiwa kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasul agar kita menjadi manusia yang cerdas, berwawasan luas dan berkualitas. Seperti Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Aku keluarkan kalian manusia, kalian dari perut ibu kalian. Ini saya ini keluar dari perut semua nggih. Ada yang bukan dari perut? Sesar maksudnya. Sama aja ya, sesar dari perut. Allah keluarkan dari perut ibu kalian min butuni la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti apapun. Enggak ada punya ilmu, Pak. Makanya simbol ketidakngertian, kebodohan kita saat keluar, maka simbolnya adalah nangis. Nangis. Tapi Allah tidak mau manusia itu menjadi manusia yang tidak berilmu, sehingga Allah berikan instrumen pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kalian berupa kuping, telinga, sebagai instrumen pengetahuan untuk menginput data yang sifatnya apa, Pak? Pendengaran suara dari ayat-ayat qauliyah. Wal absara, mata, instrumen pengetahuan untuk menginput data dari ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah itu Al-Quran, hadis, tafsir, penjelasan ulama, itu ayat-ayat qauliyah, mau'izatul hasanah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu adalah bukti kekuasaan Allah dari kehidupan yang nyata.
Panjenengan apa yang panjenengan lihat itu adalah menjadi bukti. Misalkan hujan, kita renungi kenapa kok jadi hujan. Kemudian ngantuk, kenapa kok orang itu ngantuk, Pak? Ngantuk, ngerti ngantuk enggak? Ngerti ngantuk enggak? Ngantuk. Dan manusia itu secara karakteristik watak tabiatnya, hukum alam sunnatullah itu ngantuknya sesuai dengan asal daerahnya. Betul. Panjenengan kalau ada di Afrika, misalkan baru nyampe di Afrika, saya kan selisihnya sekitar berapa jam? 10-an lah, 10. Enggak sampai. Berapa jam? Kalau di Afrika 8, 14, 12 jam. Iya. Wes kalau saya telepon itu telepon ke Surabaya itu perkiraan ya jam malam, di sini kira-kira pagi. Nah itu ngantuknya itu sesuai dengan Surabaya. Jadi malam di Surabaya mohon maaf juga mulasnya perut juga sesuai dengan paginya Surabaya. Itu manusia. Nah itu kita renungi, Pak. Yang disebut tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungi ciptaan Allah, jangan merenungi zatnya Allah, gak mampu. Makanya Imam Ghazali itu memberikan lingkaran filsafat. Manusia itu boleh berfilsafat, tapi sepanjang filsafat tentang kemanusiaan, filsafat tentang alam, filsafat non ketuhanan. Sedangkan filsafat tentang Tuhan nggak bisa, kata Imam Ghazali, haram. Kenapa? Karena tidak akan mampu, nanti juga menduga-duga seperti apa. Akhirnya muncul kelompok seperti kelompok Mujassimah. Kelompok Mujassimah adalah kelompok umat Islam yang sudah divonis keluar dari Islam, murtad, karena menggambarkan Gusti Allah disamakan dengan makhluk. Itu namanya Mujassimah dan seterusnya. Nah, ngaji semacam ini, Pak, siapapun yang ceramah itu salah satu tujuannya adalah memang menggali potensi, juga sebagai ajang untuk menghapus dosa. Panjenengan hadir ke majelis ini walaupun duduknya di luar sambil santai, misalkan ada, Pak, mohon maaf, enggak santai di luar, udah goyongi, santai, itu dosanya dimaafkan oleh Allah. Bukan hanya ketika di sini baru berangkat dari rumah. Ya, ngaji tafsir, bismillah dalam hati. Itu dosanya sudah dimaafkan. Alhamdulillah. Dosanya panjenengan kan banyak kan? Nggih, ngaku enggak? Ngaku. Banyak kok. Maka berangkat itu sudah dimaafkan dosanya oleh Allah. Walaupun nyampe di tempat pengajian tidur. Yang penting bukan niatnya tidur, tapi nawaitu ta'allumah, niat ingsun ngaji, bukan bismika Allahumma ahya wa amut. Karena ada orang Pak ikut ngaji, doanya bismika Allahumma ahya wa amut, bukan nawaitul itikafa fi hadhil masjid. Apa kalau bismika Allahumma ahya wa amut? Dia tidak. Itu enggak dapat itu, Pak. Berarti niatnya ancen tidur. Kalau ketiduran, tertidur, kata orang Malaysia, tertidur, lali, lupa, itu gak apa-apa, Pak. Tertidur, lupa, gak sengaja, gak apa-apa. Tapi kalau tiap ngaji tidur, itu bukan tertidur. Pancen niatnya tidur. Cok ngamuk, Pak, cok ngamuk ini ngaji, Pak. Gak nyindir, cuma nerangno. Kita lanjut surat Al-Baqarah ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
gak ono semua Allah ngono lho Pak. Pancen ngantuk tenan kan cuma pura-pura gak ngantuk ben ustaz seneng ngantuk wong-wong iku. Betul jenengan wong-wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqala lan ing dalem takalane ucap dawuh wa yuqala lan ing dalem takalane dawuh rabbuka sapa pangeran sira Gusti jawab ojo kecelik 2 kali Gusti ngomong Allahnya pakai cengkok Allah gitu Pak Gusti lil malaikati maring pira-pira malaikate Gusti sip mantap kula seneng lek ngono iku iku jenenge syukur bukan syukur itu apa punya mulut punya lisan diajak ngomong do you understand yes pun ketika Allah mengatakan pada malaikat ini satu ni ingsun jailun iku bakal nyiptakan dadi akan sapa ingsun Gusti fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing penghuni ing pemimpin khalifah penghuni pemimpin pengganti khalifatan dianggap pemimpin karena manusia sifatnya karakternya memimpin semua manusia pemimpin semua Pak yang sendirian memimpin dirinya yang punya istri memimpin istrinya yang punya anak memimpin anaknya yang punya lembaga memimpin lembaganya yang punya RT ya semua punya yang maksudnya Pak RT mana Pak RT Pak RW pemimpin ya pemimpin khalifah atau pemimpin khalifah dianggap pengganti karena dulunya bumi itu dihuni oleh jin tahu jin niku ya jin namun ketika jin menghuni bumi dipasrahi untuk mengatur bumi dipasrahi untuk bercocok tanam dipasrahi untuk mengurus hutan mengurus sawah ternyata apa isinya tukaran tok apa tukaran tok cekcok tok jin tukaran tok paten pinaten saling membunuh kecewa Gusti Allah singkat cerita akhirnya jin setan-setan diusir Pak kemana larinya jin sekarang tempatnya itu ilal jibali wal bukhur larinya ke gunung-gunung dan laut iya jin makanya jinnya apa istilahnya ketika ada manusia mereka itu mangkal karena statusnya posisinya digantikan oleh manusia itu ceritanya dulu jin Pak jinnya sekarang ada di gunung di puncak-puncak ada di laut sampai muncul cerita apa yaitu yang di laut selatan itu apa namanya Nyi Roro Kidul itu aslinya bukan Nyi Roro Kidul jin dan setan Pak yang diusir ke sana Pak penampakan dan jin itu bisa menampakkan diri kalau yang nampak di depan panjenengan bukan jin itu menungso Pak untuk membedakan bahwa itu jin atau menungso Pak gampang Pak ini rahasia ya jangan bilang siapa-siapa mumpung gak ada orang Pak ini Pak ya jenengan kalau ada orang siapapun kata orang itu jin atau setan gak usah takut Pak lihat ke bawah Pak satu kakinya nyentuh tanah apa enggak karena setan dan jin itu gak nyentuh tanah makanya orang itu kalau tidur atau santai masih posisinya nyentuh lantai tidak akan bisa kerasukan setan tidak akan bisa kemasukan sihir gak bisa sehingga mbak-mbak kita dulu kalau ada orang sakit suruh tidur bawah biar sihirnya santetnya gak masuk satu gak nyentuh tanah yang kedua gak ada bayangannya
Jin, setan tuh gak ada bayangannya. Kok ada film di TV, kok ada setan apa, ada pocong apa, kok ada bayangannya. Itu tuh setan gunung soil, Pak. Ini setan itu makhluk halus. Kalau panjenengan bukan makhluk halus, Pak, makhluk kasar. Pun. Jadi khalifah diartikan sebagai pengganti, karena menggantikan siapa? Menggantikan jin. Malaikat, saya akan menciptakan manusia, kira-kira begitu terjemahan umumnya. Adam, manusia yang akan menghuni bumi. Ini pelajaran bagi umat manusia. Allah menyampaikan itu bukan minta izin, Pak. Tidak perlu Allah izin malaikat. Tidak perlu, karena Allah itu yang menciptakan malaikat. Sebab ada yang memprotes dari golongan-golongan tertentu, kok bisa Tuhan izin sama apa istilahnya, malaikat angel ya guys, malaikat untuk menciptakan manusia. Ini bukan izin, bro, ini namanya pemberitahuan. Awak mau setuju ora karepmu, kira-kira gitu Pak, kasar ini Pak. Iya. Nah, malaikat kemudian nanti jawabannya bukan nggak setuju, malaikat cuma mengusulkan. Maka jawab malaikat, qalu, moko jawab sapa malaikat, atajalu ana ta bakal nyiptakaken dadiaken sapa panjenengan, sapa sira panjenengan Allah fiha ing dalem ardi man ing wong yufsidu kang gawe kerusakan sapa man fiha ing dalem ardi wa yasfiku lan numpahaken sapa man ad-dima ing pira-pira gede. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan sosok manusia yang kelak kemudian akan berbuat kerusakan di bumi? Sumber air, sumber apa? Sumber daya alamnya dikeruk, lautnya dipagarin, dibeli, wah ya spikut dimak dan saling membunuh paten pinaten, iya, apa ya? Oh Israel Palestina. Wa nahnu lan hale utawi kita, padahal kita nusabbihu bertasbih bihamdika dengan memujimu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak dan menyucikanmu. Kami dari awal sampai sekarang selalu bertasbih dan menyucikan, memujimu ya Allah. Eman-eman nanti kalau ada sosok yang menghuni bumi sama dengan masa lalunya, kira-kira begitu. Malaikat itu trauma dengan adanya jin yang menjadi penghuni bumi yang isinya apa? Cekcok, apa istilahnya, berbuat kerusakan. Makanya menungso itu Pak, ojo sampai tukaran, apalagi sampai paten pinaten. Biar apa? Biar malaikat itu gak gregetan. Nah ini wis contoh, gak gitu Pak. Gak boleh apa namanya berbuat kerusakan, buang sampah, gak boleh sembarangan Pak. Islam itu begitu. Uang terkadang Pak rokokan pakai mobil Pak, ngerti? Mobil rokokan nyetir terus teng, ngetan gitu. Lek buang itu loh apa? Ujungnya sing wis kebakar apa jenenge Pak? Hah? Plato. Keratu. Latu. Cek enak, padahal di bawahnya itu ada orang. Terkadang habis makan jajan, plastiknya udah keluar, enak, nggak boleh itu Pak, nggak boleh, enak itu, buang sampah seret. Terkadang kura-kura Pak ya, kura-kura atau apa dibuang depan rumahnya, banyak orang lewat, nggak boleh itu Pak. Jadi Islam apa namanya, Gusti Allah itu menciptakan namanya syariat. Syariat itu bahasa sederhananya aturan. Aturan itu apa? Aturannya itu diciptakan, aturan bahasa Arabnya syariat. Likulli ummatin syir'atan wa min haja. Syariat itu atau aturan itu diciptakan agar manusia ini teratur, gak sembarangan ngomong diatur. Ya Pak nggih? Ono sing jawab, nggih Pak nggih? Ngomong diatur, apalagi Pak
melakukan sesuatu diatur, cara jalan diatur, bertetangga diatur, ibadah diatur, urip diatur, sehingga hidupnya teratur. Kapan waktunya sholat, kapan waktunya tidur, kapan waktunya ngaji. Nggak ada waktunya, ngaji ada, tidur ada. Itu namanya teratur, Pak. Nggih napa nggih? Nggih. Pun. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab ketika malaikat protes, malaikat, aku lebih ngerti ketimbang awakmu. Aku ngerti apa yang kalian tidak ketahui. Itu jelas pernyataan Gusti Allah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu tanpa harus izin dan minta persetujuan malaikat. Ini dijawab. Allah hanya memberikan kabar, informasi. Ben malaikat kira-kira gak kaget. Makanya Allah kasih informasi dari manusia pertama Nabi Adam sendirian diciptakan dari tanah. Dan Nabi Adam dari awal memangnya diciptakan untuk menghuni bumi, bukan menghuni surga. Inilah yang diprotes oleh kalau nggak salah orang Nasoro itu protes dan menghujat Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam manusia dikeluarkan dari surga. Itu tidak benar, Pak. Karena Nabi Adam itu dari awal memang diciptakan oleh Allah sesuai dengan informasi awal dari Gusti Allah pada malaikat. Memang niatnya untuk menghuni bumi, mengatur bumi biar buminya hidup, biar buminya subur. Maka Allah ciptakan penghuni. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Satu tempat itu ketika gak ada penghuninya mesti mati dan rusak. Panjenengan punya rumah, kemudian ditinggal. Misalkan punya rumah di Sidoarjo, karena berhubung pekerjaannya di Surabaya, akhirnya beli rumah lagi di Surabaya, dan di Surabaya ditempati, sementara di Sidoarjo kosong. Rumah yang kosong itu adalah biasa cepat rusak. Makanya kalau punya rumah yang kosong, jangan sampai gak ada penghuninya, disewakan. Atau kalau mau gak disewakan, pembantu untuk menempati itu, Pak, saudaranya itu, atau dikoskan, dikontrakkan, biar ada penghuninya. Kalau gak ada penghuninya, Pak, sebagus apapun rumahnya pasti cepat hancur. Kenapa? Karena ditempati oleh makhluk halus yang bernama jin dan setan. Nah, setannya jangan lihat ke saya, Pak, ya. Jin dan setan. Kalau nggak percaya, panjenengan buktikan. Orang yang biasanya kan punya kelebihan rezeki, ada perumahan, beli perumahan, Pak, 1 unit, nggak ditinggali, itu 2 tahun acur biasanya ingatan dia. Kenapa? Karena kalau di dalam penjelasan kitab-kitab para ulama itu ditempati oleh jin. Jin itu bertempat di tempat yang sepi. Makanya kalau ada orang senang menyepi, berarti sama dengan iya. Di tempat-tempat sepi, rumah-rumah kosong, lampu mati, rumah yang nggak ada lampunya itu, Pak, sungai, sumur, kamar mandi. Sehingga panjenengan kalau ke kamar mandi jangan lama-lama. Kalau di masjid lama tak apa, kata orang Malaysia tak apa. Tapi kalau di masjid di kamar mandi tak boleh lah. Nggak boleh kalau di kamar mandi lama-lama, Pak. Itu senang setannya, Pak. Ono konco. Kalau cuci, jangan kamar mandi kalau bisa di depannya kamar mandi.
Malam pintu kamar mandinya tutup. Biar apa? Biar jin dan setannya nggak keluar masuk. Itu penjelasan para ulama begitu. Pun. Jadi Allah menciptakan manusia Nabi Adam dari tanah. Kalau dalam kitab lain pada dalam Daqaiqul Akhbar, Nabi Adam itu seluruh tubuhnya itu tanahnya beda-beda. Jadi bagian hatinya, bagian dodo diambilkan dari tanah Mekah, Masjidil Haram. Sampai seluruh tubuhnya itu, Pak. Manusia Nabi Adam itu beda-beda. Makanya juga nanti anak turunannya, Pak. Anak turunannya itu beda-beda. Beda-beda, Pak. Ada yang putih, ada yang coklat. Nggak ada yang hitam kalau Indonesia, Pak. Coklat, Pak. Terus ada kalau orang Afrika apa istilahnya? Bukan hitam itu, ungu, biru ya, biru. Saya waktu kuliah di Afrika dulu, Pak, kalau sore ambil makanan sore jatah beasiswa itu, Pak, sore menjelang maghrib itu sering nabrak orang, kan petang. Saya takkiran tembok uang, Pak. Saya sering nabrak berapa kali tak hitung itu. Baru tahu kalau itu manusia setelah misem. Kan misem bibirnya merah, giginya putih. Suaya samihli sorry gitu, samihli kan orangnya tinggi, orang Sudan, kasih di Sudan ini tinggi, Pak, senyum, tapi orang nggak marah, Pak. Indonesia cilik, Pak. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keras. Orang karakternya itu baru itu dulu dari tanah liat, Pak, ya. Ciptaannya dari tanah liat. Ada yang karakternya empuk, itu mungkin dari Pak, lumpur lapindo mungkin. Ada yang orangnya suka onar, Pak. Ada uang itu senengnya suka onar. Mungkin dulu diciptakan dari tanah sengketa, Pak, ya. suka apa tukaran, Pak. Allah. Pun ada pertanyaan? Tak ada. Silakan, ada pertanyaan. Ini Bu Danang, Bu Dedi ya. Bukan, ya Bu Danang, ya benar. Betul. Bu Danang, betul. Ini enggak masuk. Ini Pak Danang. Situ mana? Ini Bu Dedi. Saya Pak Dedi mana? Sampean? Sampean Dedi. Ada lagi satu saya ingat namanya itu. Ada satu lagi. Ben. Coba. Bukan yang Madura itu kemarin. Husna. Wis eling kok jenenge sing tau disebut eling. Bon, kita lanjut. Nah, Nabi Adam, Adam itu diciptakan oleh Allah untuk menghuni bumi, tapi usianya terbatas. Beda dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan dari non materi kalau bahasa panjenengan. Apa istilahnya? Non materi, cahaya, dari cahaya sehingga bisa menembus ruang cahaya, Pak. Itu malaikat. Usianya sudah ditakdirkan oleh Allah, usianya malaikat itu sampai kiamat. Sehingga walaupun ada gempa di mana-mana atau apa, yang namanya kebakaran di Los Angeles macam-macam, itu malaikat nggak mungkin kebakar, Pak. Aman. Manusia karena terdiri dari material, dari tanah, kalau kebakaran ya bisa matang, gosong. Kalau banjir ya bisa hanyut, lama-lama busuk dan seterusnya. Itu manusia, sehingga usianya dibatasi karena terdiri dari material. Lama-lama semakin layu, semakin lapuk, maka diusiai, Pak, dikasih usia. Nabi Adam usianya berapa, Pak? Versi pertama 1000 tahun usianya. Versi kedua Nabi Adam itu riwayat kedua usianya 1050. Bu Danang ada 1000 enggak? Belum ya? Belum. 1050 tahun. Terus semakin keturunan, Pak, ke bawah. Misalkan habis, karena Nabi Adam itu usianya 1050,
ketika usia 600 Nabi Adam punya apa ya, keturunan, bukan anak Pak, bawah jauh banget, bukan cicit, bawahnya cicit tuh. Wah pokoknya ngono di bawah sampai gak ono iki Pak, saya nuting itu sampai gak mau. Itu namanya Idris. Pernah ya dengar Nabi Idris? Dalam Quran disebutkan wal fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, dalam surat Maryam itu. Wa rafa'nahu makanan aliyya, itu Nabi Idris. Disebut dengan Idris dikarenakan dia orang yang pertama kali menciptakan alat tulis, pena. Dia yang pertama kali menciptakan proses pendidikan, maka istilah darosa Idris, madrasah. Pernah dengar madrasah Idris itu Pak. Dia yang pertama kali menciptakan mesin jahit, sederhana tentunya, sampai diceritakan oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam itu Pak, Syarhul Hikam. Nabi Idris waktu jahit bajunya seperti apa ya Nabi Idris itu? Kalau di Jeddah ada bajunya Nabi Adam juga ada Pak, gak ada kain seperti itu dulu Nabi Adam Pak. Nabi Idris jahit baju gini Pak, tiba-tiba iblis datang untuk menggoyahkan imannya Idris. Nabi Idris membawa telur Pak, telur biasa kecil itu. Kata iblis, Idris, dalam Gusti Allah itu maha kuasa. Yes, maha segalanya, betul. Kira-kira kata iblis Pak, di depan Nabi Idris sedang apa Pak? Jahit, berarti pegang jarum. Kata iblis, bisakah Gusti Allah itu, Tuhanmu itu memasukkan bola bumi ini ke dalam telur? Bumi, bola dunia ini Pak, suruh masukkan ke dalam telur. Bisa enggak? Kalau Allah itu maha kuasa, tapi buat apa bumi dimasukkan ke dalam telur itu Pak? Ayo buat apa Pak? Kan nggak ada gunanya dan tak perlu dijawab. Nabi Idris curiga, ini orang kok gini pertanyaannya. Nabi Idris merasa ini iblis ini tutup manusia. Akhirnya apa? Mendekat sini, mendekat. Biar jawabannya jelas, mendekat. Karena pertanyaannya macam-macam Pak. Nabi Idris itu pegang jarumnya dulu gak tahu besar Pak, mungkin koyok tongkat itu Pak, besar. Kata Nabi Idris, jangankan cuma memasukkan bola dunia ini ke dalam telur, kata Nabi Idris, Allah sangat mampu untuk memasukkan jarum ini ke matamu, sunduk. Jadi iblisnya disunduk, hanya pijak. Itu sejarahnya lebih sepakat ulama, pijaknya iblis itu gara-gara ditusuk oleh Nabi Idris daripada ceritanya Nabi Ismail yang lempar jumrah waktu itu sampai kena setan. Ya, kena setan, tapi tidak menyebabkan pijaknya, karena pijaknya setan atau iblis itu gara-gara disunduk oleh Nabi Idris. Ojo ditiru Pak, ojo ditiru. Ono wong takon maya sini Pak. Kalau cuma menjelaskan pertanyaan Bapak itu saya sangat mampu. Jangankan cuma menjelaskan, ngaplang. Jangan Pak, nanti niru Nabi Idris, nggak boleh itu Pak. Ini pembelajaran maksudnya. Nabi Idris, Nabi Adam ketika usia 600 tahun punya keturunan bawah ya, namanya Idris yang menciptakan mesin jahit. Terus, tapi masih periode Nabi Adam masih hidup. Masih umur berapa Nabi Adam Pak? 600 tahun, masih muda. Kan usianya berapa tadi? 1000 atau 1050. Kalau 600 masih sehat-sehatnya, sehat seperti panjenengan berarti nggih. Kan targetnya umur 100 nggih. Targetnya umur 100. Sekarang 40, 50, 60. 50 ada ya? 50 nggih. 50 ya, standar nggih. 50 masih sehat-sehatnya, berarti sama dengan Nabi Idris. Sudah mampu untuk nyunduk iblis kalau meniru Nabi Idris Pak. Kemudian nanti keturunannya lagi setelah Idris muncul Nabi Nuh yang kemudian menghancurkan orang-orang kafir.
dengan badai topannya. Maka di dalam sejarah Islam itu gak muncul Nabi Idris periode kedua. Periode pertama periode Nabi Adam, periode kedua periode Nabi Nuh. Nabi Nuh gak dianggap Idris. Kenapa Nabi Idris? Karena Nabi Idris seperiode dengan Nabi Adam. Gak mungkin nyebut Nabi Idris wong bapake si ono. Periode Adam, periodenya Nuh. Kenapa periode Nabi Nuh? Karena Nabi Adam sudah tidak ada, Nabi Idris sudah seto. Nabi Nuh usianya 950. Ini gak ada hubungannya dengan promosi perjualan market itu. Kalau untuk 98, padahal mau jual 1 juta, cuma apa dikurangi 50 biar tertarik kan gitu kan. Kalau apa istilahnya teori penjualan gitu 999, tahu di online tuh 950 ongkirnya sekian, akhirnya ketemu 1 juta. Nabi Nuh yang kemudian habis semua umatnya yang nantang-nantang, termasuk anaknya sendiri. Anaknya Nabi Nuh itu kan 4 Pak. Satu siapa Pak? Siapa itu? Yafith, Ham, Yafith. Siapa lagi Pak? Saya ulang. Yang pertama Sam, kedua Ham, ketiga Yafith, yang keempat Kan'an. Yang tenggelam itu Kan'an. Sam itu nanti keturunannya masuk ke daratan Eropa, akan Amerika apa, sehingga di sana disebut dengan negara paman Sam. Larinya ke sana, orangnya seperti itu. Sam. Kalau Ham itu larinya ke daerah timur, ke daerah Asia, sehingga orangnya agak langsep kuning apa, coklat gitu. Yafith itu ke Afrika, Negroid apa itu, bukan ya, mongoloid. Kalau mulai kayak gitu kita yang hitam keturunannya seperti kita. Itu kita ini bisa dipastikan keturunan Nabi. Ya betul ya, boleh panjenengan keluar di dalam tubuh saya ada tetesan darah Nabi. Kalau tidak Nabi Adam ya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Pun. Terus sampai terakhir, sampai nanti semakin ke belakang semakin pendek umurnya. Kalau zaman Rasulullah itu sudah antara swida petang puluh. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku kisarannya 60 sampai 70. Yang sekarang sudah 60 masuk Pak. Jangan sedih, jangan cocok uti. Yang sekarang 60 masuk, yang 70 ngepres. 71 bonus. Kalau ahli ibadah 71 ke atas itu dapat predikat khairun nas, sebaik-baik manusia, khairukum, sebaik-baik orang kalian. Mantola umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah, amalnya baik. Tapi kalau 70 ke atas yang sudah dianggap dapat bonus itu kok jelek, masuk syarnas atau syarrukum. Sebaik-baik seburuk-buruk menungso, seburuk-buruk kalian adalah mantola umruhu, orang yang umurnya panjang, wasa'a amaluhu, amali elek. Enten batan tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Ada Pak ya? Wong kita kau? Oh gak ada, belum tua. Di sini ini panjenengan belum tua, masih apa? Usia sehat, standar tengah-tengah Pak, belum tua. Besok baru tua Pak. Bahkan kalau di NU itu Pak, kalau di NU itu pengurus NU itu kalau belum 80 itu masih muda. Dianggap muda. Baru kalau 80 sudah dianggap tua. Dulu waktu pemilihan siapa itu? Almarhum Musim Muzadi ya, seperti almarhum itu kan usianya berapa itu, 5 berapa, dianggap masih muda, itu muda, 60 muda. Kemudian tanya kapan tuanya, kalau sudah umur 80. Jadi kalau berpacuan pada usianya orang NU, jenengan ini masih muda semua, belum 80. Tapi kalau berpacu pada usia Muhammadiyah 40 sudah tua. Itu Pak. Kenapa? Kalau di Muhammadiyah itu berpacukan pendapat ulama. Pendapat ulama itu
Kalau sudah 40 bahasa Arabnya syekh, orang tua. Seperti orang tua semua ini, orang tua karena 40 semua. Ada 40 ya semua ya? 40 semua. Berarti tua semua. Kata yang sebelah, "Enggak, aku melok pendapat wong NU ae, ben dianggap nom terus." Pun. Nah, sampai sekarang semakin ke belakang nanti semakin lemah, semakin tidak karuan hidup ini, Pak. Makanya kalau ada orang nanti penggantinya semakin baik, pasti semakin tidak baik belakang. Baru kalau sudah betul-betul hancur kehidupan manusia ini, maka nanti sudah tanda-tanda akhir zaman akan muncul yang namanya apa? Dajjal, muncul Imam Mahdi, muncul Nabi Isa, termasuk muncul nama Ya'juj Ma'juj. Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu beda. Kalau Dajjal itu sosok apa istilah makhluk raksasa bermata satu yang apa istilahnya diistilahkan dalam kitab-kitab, tangan kanannya membawa apa istilahnya senjata, tangan kirinya bawa semacam apa ya, digambarkan di situ makanan atau minuman, Pak. Yang ikut dikasih makan, dikasih sembako, dikasih apa, yang ikut Dajjal, Pak. Yang nggak ikut dipatahin, Pak. Itu bisa jadi dianalisa oleh ulama khulaf, ulama mutakhirin, ulama modern, bahwa di situ adalah sebagai simbol yang tidak bergabung akan pati pangkas, dipangkas politiknya dan seterusnya. Yang bergabung dikasih jabatan dan seterusnya, bisa jadi begitu. Kemudian setelah itu nanti setelah Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj mati, semuanya habis, hancur. Turun Nabi Isa, turun untuk melestarikan ajaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu turun bersyahadat, beriman pada Rasulullah. Kenapa kok beriman pada Rasulullah? Karena semua manusia yang nututi ajaran Rasulullah wajib beriman pada Rasulullah walaupun Rasulullah sudah wafat. Nggih. Karena ajaran Rasulullah itu sampai kiamat. Semua orang setelahnya itu akan beriman. Nabi Khidir yang masih hidup beriman pada Rasulullah, Pak. Nabi Ilyas yang masih hidup beriman pada Rasulullah. Nabi Idris yang masih hidup beriman pada Rasulullah. Siapa lagi, Pak? 4 orang, Pak. Khidir, Idris, Ilyas, siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam beriman pada Rasulullah. Jadi 4 nabi itu masih hidup, Pak. Masih hidup. Gak usah tanya di mana sekarang, aku tak nemui ngono, gak usah, Pak. Loh, ketemu Nabi Isa bisa menyembuhkan semua penyakit, Pak. Jangankan penyakit badan, wong mati loh. Nabi Isa dengan izin Allah minta, ya Allah hidupkan. Gitu. Pernah Nabi Isa itu menghidupkan kakaknya Nabi Musa, Pak. Kakaknya Nabi Musa, Pak. Siapa kakaknya Musa? Harun. Kata Nabi Musa, ayo yang semua yang di sini, ayo bangkit, hidup. Ingin tahu ceritanya, meyakinkan umatnya waktu itu bahwa Nabi Isa itu betul-betul Nabi. Ternyata yang dibangkitkan secara tidak sengaja adalah yang dihidupkan Nabi Harun. Ternyata Nabi Harun itu masih muda, maksudnya masih sehat, Pak, segar. Rambutnya hitam, jenggotnya putih. Kalau panjenengan lihat orang jenggot putih, rambut hitam, itu bukan Nabi Harun. Nanti dikira Nabi Harun ganteng, Pak, rambutnya hitam, jenggotnya putih. Ditanya oleh Nabi Isa, kok bisa jenggotnya itu putih? Padahal rambutnya hitam. Awalnya si enom disemir jalan. Apa jawaban Nabi Harun? Ternyata apa? Itu akibat dari amarahnya Nabi Musa. Waktu Nabi Musa dapat panggilan dari Gusti Allah untuk datang ke Gunung Tursaina, yang ngurusi Bani Israel, umatnya Nabi Musa itu adalah Harun. Ternyata di tengah-tengah itu ada pengganggu namanya Samiri. Kenal? Oh, tak tahu ya. Samiri itu mengganggu, membuat orang semua murtad menjadi menyembah bedet. Apa bedet itu, Pak? Anak sapi itu terbuat dari emas. Patung, Pak, terbuat dari emas, tapi bisa bunyi. Belum ada mesin bisa sekarang itu, Pak.
Bisa bunyi. Karena apa? Karena patungnya itu dimasukin bekas kakinya malaikat Jibril lepokno. Wah, orang tambah yakin kok iso. Akhirnya itu dianggap pangeran. Nabi Musa pulang, lihat kok umatnya banyak yang murtad, marah sama Nabi Harun. Nggak becus kau, ini kok bunyi. Nggak becus kau, kata Nabi Musa. Marah, akhirnya jenggotnya ditarik, tarik, cus, akhir langsung putih. Makanya kalau ketemu orang jenggotnya putih, jangan tanya, sampai melakukan kesalahan apa kok sampai jenggotnya putih. Itu ceritanya. Kenapa? Ditarik istri. Oh, ditarik istrinya. Ditarik. Saya ini mau tak panjangkan, songot sama jenggot nggak boleh sama nyonya saya, nanti jelek. Pun ada pertanyaan? Ayo, pertanyaan. Pun, kalau nggak tanya saya lanjutkan sedikit lagi, Pak. Oke, silakan. Lama gak muncul Bu Dedi, kemana kau? Silakan Bu Dedi. Kalau berhubungan dengan ayat-ayat Qauliyah tadi, itu kan seperti contohnya Al-Quran, hadis, dan apa satu lagi tadi Ustaz? Tafsir itu penjelasan, masuk penjelasan ulama, semua itu kan bersumber dari Quran. Itu masuk ayat-ayat qauliyah, ucapan melalui telinga, diserapnya itu melalui telinga. Ada hubungannya dengan ini, Ustaz. Kalau yang ayat qauliyah itu ditambahkan dengan tafsir, ada sunnah takriyah, ada sunnah fikriyah. Iya. Kalau sunnah itu, jadi ada perbedaan mendasar antara hadis dan sunnah. Kalau hadis itu pasti dari Rasulullah. Ma warada minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apa yang muncul dari Rasulullah, langsung dari Rasulullah, ucapannya, perbuatannya, atau ketetapan Rasulullah, itu namanya hadis. Tapi kalau sunnah itu ma warada minan nabiyyi aw minas sahabati aw minat tabi'in. Apa yang muncul dari sahabat, apa yang muncul dari nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in, min qaulin, baik ucapannya mereka 3 generasi itu, perbuatannya termasuk sikapnya, itu adalah sunnah. Apakah ada hubungannya dengan iya? Ya, ayat-ayat qauliyah itu maksudnya apa yang bisa diserap oleh telinga. Walaupun ayat qauliyah yang aslinya itu adalah Al-Quran, tetapi penjabaran dari Al-Quran itu semuanya bisa disebut dengan ayat-ayat qauliyah yang bisa diserap dengan telinga. Termasuk orang yang memberikan ujangan, kau ngono, lek ketemu dulur kudu salim, ketemu wong miskin kudu punya rasa empati. Ya, itu udah diserap di sini. Itu qauliyah. Kalau kauniyah, apa yang kita lihat? Kejadian di Los Angeles, dilihat. Nah, data yang masuk dari mata, data yang masuk dari telinga itu difilter, tidak langsung masuk di telan. Makanya Allah memberikan alat filternya, afidah. Jadi Qur'annya ke dalam surat An-Nahl 78 itu kan disebut wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'alakum sam'a. Allah menciptakan telinga, wal absar mata, wal afidah hati. Hati itu untuk memfilter data yang masuk dari telinga melalui ayat-ayat qauliyah, data yang masuk dari mata melalui ayat qauliyah, difilter. Yang bagus otomatis secara hukum alam otomatis hati itu akan memfilter fuad yang baik, yang tidak, dan tidak bisa berbohong. Hatinya manusia tidak bisa berbohong, Pak, nggak bisa. Walaupun ini apa namanya, ini kasaran lisan apa? Mulut. Kasar lagi apa? Cangkem aja.
bukan ini sering bohong Pak. Nggih, lambe. Oh iki lambe Pak. Ya mulut ini sering berbohong. Iya. Makanya malaikat itu tidak percaya mulut. Besok di akhirat mulut itu ditutup. Yang bicara tangannya dan kakinya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65. Kalau dalam surat An-Nur itu ayatnya lain tapi arahnya sama. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi mulutnya ditutup, tangannya bilang, kamu benar tanggal 24, tanggal berapa? 25. Tanggal 25 ikut ngaji di Al-Firdaus. Kata tangan, betul malaikat. Kakinya ngomong, saya saksinya malaikat, jalan kaki. Tapi rotok telat. Duduk sebelah mana? Di luar. Semana? Senden. Ngatep wetan. Oh iya gak apa-apa, sip bagus. Cari malaikat. Karena apa? Yang ngomong tangannya. Tapi kalau mulut ngomong, enggak malaikat. Misalkan mulutnya dibuka, duduk mana? Oh, pengimam malaikat. Lali li awake dhewe wedok. saking bohongnya Pak. Makanya enggak percaya Pak, mulutnya ditutup. Okay. Tapi kalau hati tidak akan pernah berbohong. Rasulullah didatangi orang-orang banyak. Rasulullah kita bingung, kita bimbang. Rasul kita tidak bisa menentukan. Apa jawaban Rasulullah Pak? Istafti qalbak. Kalau kau bimbang, tanyakan, nurani. Gak mungkin Pak. Hati itu pasti Pak. Yang kacau, yang bimbang itu pikiran. Tapi kalau hati mesti. Kalau nggak percaya panjenengan tahu maling Pak. Maling itu kan maling, nyolong. Tanyakan Pak. Walaupun mereka nggak pernah mondok, nggak pernah belajar agama, nggak pernah ngerti pengajian, takut nyolong itu oleh apa enggak? Jawabannya apa? Secara judul nggak oleh. Ono wong wedok, wiyo, duduk wong miri, wiyo, rasan. Nah, rasan itu oleh bangko. Ya gak oleh sih asal. Cuma aku terpaksa. Ya apa mani? Aku diajak nih. Nah ini ya itu. Enten batan. Wah enten wong krung. Nah itu jenenge apa? Kejujuran dalam hati. Ya bisa. Diakui. Hati itu tidak akan pernah berbohong. Makanya ada istilahnya Pak. Istilah orang Pak. Apa ya? Kalau dulu tuh kan ada istilah perjodohan ya, jodoh. Dan walaupun dipaksa sampai duduk di kuade, lihat hatinya gak cocok, tetap gak bisa. Walaupun sampai punya anak, kalau hatinya gak cocok ya gak cocok. Enggak. Dulu kan ada orang Pasuruan dinikahkan dengan orang Bolak Banteng Pak, gak gelem Pak, dipaksa. Iya berangkat namanya dipaksa Pak, dikawal. Duduk di kuade Pak, mari akad sah, mari duduk belayu, mari duduk kuade, mari salaman lari Pak. Hati, makanya dalam hati itu gak boleh. Sehingga dalam pernikahan itu orang tua ketika mau menikahkan tawar dulu. Maksudnya apa? Di apa sih? Tawar itu apa? Diomongin, ditarik, dia gelem tanduk, tari gelem tanduk sama iku sing wedok mau apa gak ganteng kate ngomong elek kan gak oleh. Kabeh wong iku lanang pasti ganteng, lek wedok ayu gak ganteng ya wis cok dipaksa. Lek sing iku ya apa ya wonge ganteng soke ahli ibadah wah ya wis lek gelem lanjutkan. Nah, lek gak gelem ojo. Termasuk sekolah pendidikan ojo dipaksa Pak. Saya punya orang Pak, bukan orang Pak, misalnya tetangga
Bapak itu termasuk di banknya paling tinggi apa? Bank manajer tinggi. Anaknya dipaksa kuliah jurusan ekonomi dan akuntansi. Wong anaknya gak minat sampai semester 5, Pak. Ibu dan malas semester 5, Pak. Kan sudah berapa? 2 tahun aja 5. Oh, akan dari awal papa, wong suki panggil papa. Kalau orang biasa panggil ayah. Kalau papa, wah dari awal Pak, aku gak gelem, aku pengen hukum. Akhirnya apa? Dari UPN pindah ke Unir ambil hukum, Pak. Oh anak gak gelem dipaksa. Ya nggak bisa, makanya penting Pak. Makanya dalam Islam itu rumusnya dari awal wa amruhum syura bainahum, semuanya harus dibicarakan dari niatnya bicaranya untuk mencari kebaikan dan solusi, bukan cari menang-menangan. Musyawarah itu Pak. Patan nggih? Mugi-mugi manfaat sesarangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kula tungaaken panjenengan sehat kabeh, rezekinya lancar kabeh, cepet mantune wong apik-apik kabeh, cepet putu. Allahumma amin. Hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.